Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maaf Bapak Ibu, saya khotbah di sini saja. Disuruh mic-nya kadangkala tak terdengar, kadangkala terdengar, sehingga saya merasa lebih nyaman di sini. Bapak Ibu, kita mendengar sabda Tuhan supaya kita diminta oleh Tuhan untuk dalam hidup ini rendah hati. Rendah hati. Dan rendah hati itu kita sering mendengar dalam bahasa Jawa andap asor. Andap itu sudah bawah, asor dia bawah lagi. Sehingga kita diminta andap asor, rendah hati. Dalam bahasa Inggris humility. Kita mendengar kata humus. Humus yang membuat subur tanaman karena ada humusnya. Maka kalau kita hidup ini dengan rendah hati, kita akan subur hidup kita. Terutama ya hidup untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama kita. Kehadiran kita menyuburkan kehidupan ini. Kalau kita rendah hati, kita andap asor, kita humility. Dan itu yang diharapkan Tuhan kepada kita para muridnya. Maka kita diminta dalam hidup ini tidak berpusat pada diri kita sendiri, egoisme. Tadi Tuhan memberi contoh dalam doa pusatnya pada diri sendiri. Aku Tuhan, aku bukan penzina, aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku. Dan kita tahu di dalam doa itu ya pusatnya, subjeknya Tuhan.
Kalau subjeknya kita, Tuhan aku hidup celaka, berilah aku rezeki, berilah aku Tuhan, aku, maka banyak kita yang menyesal. Karena aku memohon, aku yang menjadi subjeknya. Kalau doaku tidak dikabulkan, aku marah pada Tuhan, aku menyesal pada Tuhan, aku kecewa kepada Tuhan. Karena permohonanku tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi kalau dalam doa subjeknya Tuhan, seperti tadi contoh orang yang sangat sederhana, orang Tuhan aku orang pemungut cukai, orang berdosa, ampunilah aku. Maka Tuhan akan memberi pengampunan. Karena dia merendahkan diri, tidak congkak meninggikan diri. Sehingga kita akan merasa kalau saya rendah hati, Tuhan akan mengalirkan rahmat apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita meninggikan diri tinggi, air ya nggak bisa naik. Kita congkak, sombong, pongah. Untuk itu kita diminta supaya aku sebagai murid Tuhan, ciptaan Tuhan yang lemah, yang tidak sempurna, supaya hidupku meskipun tidak sempurna menjadi berkat bagi orang lain, supaya kehadiranku membuat subur kehidupan yang lebih baik di gereja, di masyarakat, di keluarga. Dan Tuhan mendengarkan kalau aku merasa lemah, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, supaya hidup kita damai, sejahtera, dan menjadi berkat Tuhan. Tadi dalam bacaan pertama bagaimana orang miskin berteriak kepada Tuhan dan tentu Tuhan mendengarkan. Dan Paulus pada umur tua, dia dieksekusi, dipenggal kepalanya, tetapi dia merasa hidupnya menang karena seperti pertandingan sampai garis finish. Dan saya bersyukur pada tahun ini mendampingi siarah Porta Sancta. Di Roma sana ada 4 gereja yang harus dikunjungi dalam rangka Porta Sancta. Gereja Santo Petrus, Basilika Santo Petrus di Vatikan sana, Basilika Santo Paulus di luar kota Vatikan, maka disebut Basilika Santo Paulus di luar tembok, Basilika Maria Maggiore di mana Paus Fransiskus dimakamkan, dan gereja Lateran, gereja yang paling tua di dunia ini, di mana sampai sekarang itu gereja keuskupan Roma, Paus sebagai uskup Roma. Dulu pada waktu saya muda, habis-habisan, saya ingin ziarah ke tanah suci Yerusalem. Dulu banget. Supaya saya bisa mengalami Injil yang, maaf ya, bukan kemudian Anda jangan sampai meniru ya, karena butuh biaya banyak. Injil yang saya baca, saya doakan setiap hari, sungguh mengena kalau aku baca lagi. Karena aku tahu persis tempatnya di mana Yesus lahir, di mana Yesus wafat, di mana Yesus disalib, di mana Yesus bersabda. Sehingga itu namanya komposisiologi, menghadirkan tempat di mana Yesus berkarya dan membuat mukjizat. Pada umur tua ini, ya dulu juga pernah, tetapi iman saya semakin dimaknai, diberi arti yang kuat. Bisa mengunjungi tempat-tempat di mana para rasul pada umur tua dan pada itu menjadi martir di Roma. Antara Yerusalem Roma itu kalau naik pesawat sekitar 5 jam, 6 jam. Tetapi para rasul terutama Petrus Paulus dari Yerusalem ke Roma pada waktu itu ya tentu naik kapal. Dan kapal bukan seperti kapal pesiar saat itu. Dan mereka mati sebagai martir pada umur tua. Paulus kita tahu dipenggal kepalanya.
Maka dia menulis surat ini yang kita dengar tadi di penjara. Saya bisa membayangkan bagaimana Paulus menulis surat di Roma. Kalau dulu Yesus hidup di Yerusalem, Palestina, saya juga bisa menghadirkan dalam angan-angan, dalam doa. Kalau sekarang saya bisa menghadirkan bagaimana Paulus pada umur tua di penjara karena mewartakan Kristus dan mati dipenggal kepalanya. Kalau Petrus disalib, bukan umur muda. Maka didirikan basilika-basilika besar. Di mana ada basilika, di situ makam para santo santa. Dan saya sempat kemarin mengunjungi santo yang sangat muda, kultis, kultis baru dibangunkan basilika di Assisi sana. Saudara-saudariku, Paulus yang sudah umur tua dipenggal kepalanya, meskipun dia jauh meninggalkan Yerusalem, kampung halamannya, hanya untuk menyelamatkan orang. Dan sekarang Bapak Ibu, saya bersyukur kita menjadi umat Katolik harus bangga. Eropa semua itu, di pusat-pusat kota, di sana ada basilika-basilika yang besar. Dan di situ makam para santo santa yang hidupnya sungguh mewartakan Kristus, menyelamatkan orang dengan hidupnya, dan tidak enak kebanyakan dimartir. Tetapi sekarang buahnya Eropa ya peradaban modern, teratur, tertib. Sehingga banyak orang yang sering saya pikirkan, orang-orang Eropa yang maju itu kemudian sering bertanya, untuk apa hidup ini? Semua sudah ada. Maka kalau di tempat kita ya banyak tantangan ya. Harus ini supaya hidup sejahtera. Lalu di Eropa, maka banyak orang yang kalau imannya tidak mendalam, mereka sebenarnya membutuhkan iman supaya hidup tidak hanya di dunia ini. Kalau hidup di dunia ini mereka sudah nyaman, semua ada, maka nggak perlu Tuhan. Tetapi hidup kan hidup akhir, hidup abadi. Dan itu yang diperjuangkan oleh Petrus Paulus, dia mewartakan kehidupan kekal. Hanya kehidupan kekal harus mulai tampak di dalam hidup di dunia ini yang nyaman, yang teratur, yang rapi, saling menghormati. Maka mari kita ya seperti tadi Paulus pada umur tua, dan saya bersyukur saya bisa membayangkan aku di penjara sebentar lagi, aku dieksekusi oleh Romawi, dipenggal kepalanya. Tetapi dia mengatakan, aku bukan mati sia-sia. Aku menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan akhirnya Kaisar Konstantinus pertama, yang ibunya Santa Helena itu, membuat kerajaan Romawi semua menjadi Katolik karena bertobat. Dan semua budaya-budaya Romawi menjadi budaya Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangga menjadi Katolik. Saya juga bersyukur saya menjadi bangga dan lebih beriman kepada gereja Katolik, menjadi murid Tuhan di gereja Katolik. Karena lewat para santo, santa yang mengorbankan dirinya menyelamatkan orang lain. Maka kita mohon juga supaya hidupku, entah yang muda, yang sudah umur, mari hidupku menyelamatkan orang lain. Aku mencoba menyelamatkan istriku, suamiku, anak-anakku. Mulailah keluar dari diri kita sendiri. Saya membayangkan maka kapal, katanya gereja dulu, gereja bagaikan bahtera. Jangan kita kapal yang nyaman di pelabuhan. Gereja yang mager, diam. Tapi gereja yang
bergerak maju. Dan ada gelombang di situ. Tetapi ada jangkar. Jangkar ya Tuhan Yesus Kristus. Semoga kehadiran kita menyelamatkan. Menyelamatkan istriku, suamiku, anak-anakku, masyarakatku, gerejaku. Mulai keluar, bukan hanya aku, diriku mencari sudah nyaman, sudah ini, tidak. Lihat para santo santa, para martir terutama para rasul. Dari Yerusalem mereka sudah mapan semua. Kalau tidak sampai enggak usah bersusah payah menyelamatkan orang. Paulus seorang yang ahli gereja, ahli Taurat. Orang yang sangat hebat dalam ilmu apa saja. Tapi dia menjadi rasul. Kemudian namanya Paulus. Jauh pergi. Petrus sudah mapan, rasul lain sudah mapan. Jauh pergi hanya mewartakan Yesus. Dan berakhir dengan tragis. Petrus disalib, kepala di bawah, Paulus dipenggal kepalanya. Mari kita hidup tidak mudah di dalam menyelamatkan orang lain, tetapi kita punya jangkar. Meskipun tidak mudah, kita pun hidup kita damai, tenang, karena Kristus yang membuat hidup kita tenang, sejahtera. Jangkar Kristus itu ada di dalam hati kita. Semoga kita menjadi penyelamat-penyelamat orang lain, sehingga hidup kita damai, sejahtera, karena kita menjadi tangan-tangan Kristus. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat.